warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Nama saya Sempat Haryono. Saya sebagai Ketua RW 04 Kelurahan Tugu. Pagi ini menyampaikan sesuatu kondisi yang ada di lingkungan kami, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pemeriksaan adanya khususnya pihak terkait seperti kelurahan dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga membawa inspirasi pada teman-teman warga Tugu, RW-RW yang lain. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan berkah dan nikmat untuk kemajuan kita bersama. Ya, sebagai ketua RW yang baru masa habisnya akan berakhir, RW 4 mempunyai 8 RT 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian wilayah teritorialnya sebelah utara berbatasan dengan DKI Jakarta, PTYKK. Kemudian sebelah timurnya Jalan Raya Bogor, selatan berbatasan Pasar Pal dan RW 3. Kemudian sebelah barat Hana Teknik dan berbatasan dengan RW 5. Nah, luas dari RW 4 kurang lebih 1,8 hektar dan terdiri dari kurang lebih 1.300 kakak, yang masing-masing kakak rata-rata adalah 150, dan yang terpadat adalah di RT 1. Barangkali sama dengan wilayah-wilayah lain yang ternyata Kelurahan Tugu adalah penduduk terpadat se-Kecamatan Cimanggis. Nah, masalah Kampung Ganjen ini berawal dari pada saat saya mulai menjabat, dan waktu itu sebagai PLT karena terjadi kekosongan di RW 4 karena Bapak Ketua RW yang lama itu meninggal. Kami selaku PLT pada awal-awal saya bertemu dengan Pak Lurah yang baru, yang tepatnya itu bulan Agustus 2016. Beliau mulai menjabat sebagai Lurah Tugu. Pada saat ada monitoring Pokjasia dari kelurahan, beliau hadir dan ketemu saya. Saat itulah namanya Pak Saiful Hidayat itu menyampaikan gagasan yang ingin membuat tim Ganjen. Ganjen itu sendiri menurut beliau adalah singkatan dari Gerakan Anti Jentik. Dan di RW 4 sebelum Ganjen berdiri, sebelah saya ini Bapak Sugiono dulu sudah menggiatkan, tetapi namanya belum Ganjen, yang disebut PSN. Dan pada saat itu PSN RW 4 sudah mencapai juara kecamatan. Nah, dari situ maka saya terinspirasi dengan kata-kata Ganjen yang disampaikan Bapak Saiful, sehingga saya membentuk tim Ganjen yang artinya Gerakan Anti Jentik. Kemudian pembentukan Ganjen itu sendiri berbarengan waktu itu tanggal 23 Oktober 2016 kebetulan diadakan refreshing tim dari Pos Windu RW 4. Nah, refreshing ini kita adakan di Taman Matahari Cisarua Bogor. Pada saat itulah saya tawarkan kepada kader, bagaimana kalau kita membentuk tim PSN
yang dinamakan Ganjen. Dan saat itulah mulai terbentuk Ganjen di RW 04. Kenapa saya pilih Taman Matahari? Karena biasanya ibu-ibu itu sukanya adalah refreshing, jalan-jalan, dan piknik. Nah, saat itu juga kami bentuk, kemudian kami lakukan launchingnya pada bulan Januari 2018, yang pada saat itu dilaunching oleh Bapak Lurah Tugu, Bapak Saiful Hidayat, di Balai Warga RW 04. Dan dari situlah mulai bergerak. Dan ini semua termotivasi saya. Kenapa saya bersikeras mendirikan PSN Ganjen ini? Sebelumnya anak saya itu termasuk dari 6 orang di RW 4 ini yang terjangkit DBD. Dan pada saat itu semuanya anak-anak, termasuk salah satunya anak saya, sehingga saya berpikir bahwa PSN itu perlu sekali diadakan di lingkungan kami. Nah, dengan demikian sampai dengan berjalannya waktu, tidak lupa kami memberikan motivasi kepada kader-kader kami supaya PSN Ganjen ini terus berjalan bersemangat. Maka dengan setiap bulan itu kita membuat pelaporan hasil pemeriksaan. Itu apa yang bebas jentik, bebas jentik, ABC, bebas jentik. Nah, kenapa kita membuat pelaporan? Karena ini adalah suatu tolok ukur kegiatan kita di dalam sebulannya itu mencapai target atau tidak, karena bapak kami ini yang pernah mengikuti pelatihan tentang PSN yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan di Cisarua, Bogor, Cianjur selama 7 hari. Nah, beliaulah motivator saya sehingga Ganjen berjalan sampai sekarang. Kemudian beliau ini juga memberikan pelatihan-pelatihan, begitu juga kepada kader-kader RW-RW yang lain sekeluruhan. Nah, dari tahun 2016, 17, 18 maka terjadilah pergantian kepala lurah. Jadi Lurah Tugu diganti Bapak Abdul Muthalib. Maka dengan kegiatan kami yang ada, RW 4 diresmikan menjadi Kampung Ganjen oleh Bapak Lurah Abdul Muthalib. Itu bulan Maret 2018. Nah, dari situlah maka wilayah RW 04 ini dipredikatkan sebagai Kampung Ganjen. Nah, dan dari tahun 2017, 18, 19 setiap tahunnya kami pun membuat laporan yang kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Depok, Bapak Lurah, Kecamatan, dan Puskesmas. Nah, mudah-mudahan dengan terbentuknya Ganjen ini, maka penyakit yang disebabkan oleh nyamuk atau jentik itu bisa teratasi. Nah, inilah secara singkat kenapa dan bagaimana Kampung Ganjen ini dipredikatkan di wilayah RW kami, RW 4. Ya, setiap ada pemeriksaan kami sampaikan dan kami anjurkan kepada para kader kami untuk memberi pengetahuan, memberi penjelasan kepada masing-masing kepala keluarga di lingkungan RT masing-masing betapa pentingnya pertama kebersihan, kesehatan, kemudian kepedulian kita terhadap jentik, termasuk 3M.
menguras, menurut, dan satu lagi mendaur ulang. Nah, disinilah jadi kami sangat mengharapkan kepada dan kami teruskan kegiatan kaderisasi kader-kader Ganjen kami yang ternyata kader-kader kami sangat-sangat antusias dan sangat peduli kepada kebersihan lingkungan maupun kesehatan warga. Maka setiap bulan mereka pun membuat pelaporan ABJ-nya, angka bebas cedik yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan harus di atas 95%, dan rata-rata sampai tahun 2020 yang hampir berakhir ini kami bisa mencapai 98% rata-rata per tahunnya. Untuk menjaga kesinambungan kepedulian terhadap PSN, Ganjen sudah merencanakan akan mengadakan semacam kaderisasi. Kami sudah mencoba merencanakan menggandeng para anak-anak yang rencananya akan kami namakan Adik Lentik. Adik Lentik adalah singkatan dari anak cerdik peduli jentik. Nah, kenapa kami pilih anak-anak? Yang pertama, dari anak-anak harus sudah kita tanamkan betapa bahayanya nyamuk dan betapa pentingnya kepedulian terhadap jentik dan kesehatan masyarakat. Itu maka sebagai nanti generasi penerus kami pilih anak-anak usia 6 tahun sampai 10 tahun, karena kalau usia remaja takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti nanti sudah masuk kuliahnya di daerah atau di mana, kemudian juga kalau sudah bekerja maka dia akan mempunyai kesibukan sendiri, sehingga kami putuskan akan membuat suatu perkumpulan lagi yang kita sebut Adik Lentik, anak cerdik peduli jentik dari usia dini. Minimal mereka sudah tahu PSN, sudah mengerti bahaya nyamuk dan sebagainya. Apa aja Bu yang diperiksain Bu? Yo, yang diperiksain ya jentik, ya di mana-mana yang ada di tempat sampah, tempat pembuangan air, tempat itu ban-ban yang rusak, di dispenser, terus ya juga mandi, di pot bunga, di tempat makan burung, kulkas di belakang juga kan ada air. kulkas di belakang kulkas, itu yang diperiksain semuanya. Ya di mana-mana yang ada genangan airnya lah. Tuh, ada genangan air kan biasanya ada jentik walaupun hanya 1-2.